Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 10 Rambel 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sosial ekonomi dan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu kondisi sosial masyarakat pesisir di Indonesia. Yang pertama yaitu ada rendahnya tingkat pendidikan. Jadi para pemuda-pemuda yang seharusnya mereka itu sekarang duduk di bangku pendidikan, tetapi mereka lebih memilih untuk mencari ikan di laut untuk membantu meningkatkan ekonomi mereka, karena masyarakat pesisir ini masih tergolong rendah di bidang ekonomi. Jadi mereka memilih untuk mencari uang melaut, membantu orang tuanya untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan ini meliputi jarak sekolah atau mungkin jarak untuk belajar yang jauh, kemudian tenaga pendidikan yang masih kurang, masih sangat terbatas, dan juga fasilitas untuk belajar, untuk menuntut ilmu itu masih kurang. Nah, kemudian ada di tingkat kesehatan. Jadi sama seperti fasilitas pendidikan, kesehatan di wilayah pesisir itu masih tergolong jauh ya. Jadi antara jasa layanan kesehatan dengan penduduk, rumah-rumah para penduduk itu masih tergolong jauh. Jadi ketika ada penduduk masyarakat pesisir yang membutuhkan bantuan cepat ataupun bantuan secara darurat, mereka masih kesulitan mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian ada kurangnya akses informasi. Masyarakat pesisir ini masih tergolong sulit ya untuk menerima perkembangan teknologi. Jadi mereka itu masih lebih memilih menggunakan cara-cara tradisional ataupun cara-cara adat istiadat yang diajarkan secara turun-temurun. Jadi mereka masih tergolong sulit memanfaatkan teknologi yang seperti kita gunakan sekarang ini. Kondisi ekonomi masyarakat pesisir mengalami banyak sekali kendala dan ketidakstabilan. Dapat dikatakan pendapatan rata-rata masyarakat pesisir ini relatif rendah menurut penelitian di Kota Tarakan, bahwa pendapatan masyarakat pesisir itu memiliki rata-rata di angka 700.000 per bulan, dan pendapatan keseluruhan keluarga nelayan itu per keluarganya itu sekitar 3 juta per bulan. Dengan pendapatan yang relatif rendah, sehingga masyarakat pesisir ini sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan tabungan masa depan ataupun dana darurat. Lalu hasil tangkapan yang tidak menentu karena ketergantungan terhadap cuaca dan musim di laut. Lalu banyak juga peralatan tangkap yang digunakan itu masih tradisional, sehingga produktivitas mereka rendah, namun biaya operasionalnya tetap tinggi. Akses pasar yang terbatas membuat mereka sering harus menjual ikan mentah dengan harga yang relatif murah. Sementara para tengkulak mengurangi keuntungan yang mereka dapatkan. Modal usaha mereka juga terbatas, yang membatasi kemampuan mereka untuk membeli peralatan tangkap yang lebih proper maupun lebih modern, yang membuat risiko ekonomi mereka itu tetap tinggi. Namun kerentetan terhadap pasar juga lebih besar. Strategi masyarakat pesisir untuk bertahan hidup menurut jurnal yang kami baca yaitu dengan cara mengolah hasil laut menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi, misalnya dengan
mengubah ikan segar menjadi produk olahan atau mengembangkan budidaya tambahan agar tidak 100% bergantung pada hasil tangkapan. Yang kedua, yaitu dengan cara membentuk kelompok atau koperasi agar bisa bekerja sama, berbagi biaya, memperkuat posisi dalam pemasaran, dan mengakses modal secara lebih mudah. Yang ketiga, yaitu dengan cara mencari pasar yang lebih luas, tidak hanya menjual di pasar lokal, tetapi juga melalui jaringan daring, seperti menggunakan sosial media untuk memasarkan produk olahan tersebut, atau dengan cara bekerja sama dengan pihak lain agar harga produk lebih baik. Yang terakhir yaitu dengan cara menjaga lingkungan pesisir sebagai bagian dari strategi jangka panjang dengan cara merawat mangrove atau menjaga terumbu karang. Dengan begitu, sumber daya laut tetap terjaga dan berkelanjutan untuk masa depan. Gerakan masyarakat nelayan adalah upaya kolektif yang dilakukan oleh nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara bersama-sama, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Di berbagai daerah pesisir Indonesia, nelayan membentuk kelompok atau asosiasi lokal yang fokus pada pengolahan hasil tangkapan, pengolahan produk laut, dan diversifikasi usaha agar tidak sepenuhnya bergantung pada tangkapan harian yang fluktuatif. Selain itu, nelayan juga bekerja sama dalam mengatur jadwal tangkap, menjaga kualitas hasil tangkapan, serta menjaga kelestarian lingkungan laut, misalnya dengan merawat mangrove dan terumbu karang. Melalui gerakan ini, anggota kelompok memperoleh banyak manfaat. Secara ekonomi, mereka bisa menjual hasil laut secara kolektif sehingga memperoleh harga yang lebih baik dan pendapatan yang lebih stabil. Secara sosial, gerakan ini memperkuat solidaritas dan kerjasama antar anggota, memudahkan berbagai informasi, pengalaman, dan keterampilan, serta membantu anggota menghadapi risiko usaha atau kondisi cuaca yang tidak menentu. Dengan adanya gerakan nelayan, pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi lebih berkelanjutan, produktif, dan berbasis pada potensi lokal. Kesimpulan, kondisi sosial masyarakat pesisir di Indonesia masih banyak keterbatasan, terutama dalam pendidikan dan akses layanan dasar seperti kesehatan, transportasi, dan informasi. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap risiko ekonomi, terutama ketika hasil tangkapan menurun atau harga ikan jatuh. Oleh karena itu, kondisi sosial dan ekonomi ini harus dipahami secara mendalam agar setiap program pemberdayaan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan membangun fondasi sosial dan ekonomi yang kuat, masyarakat pesisir akan lebih siap menghadapi tantangan meningkatkan kesejahteraan mereka secara bertahap. Strategi pemberdayaan yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pembentukan lembaga lokal seperti kelompok nelayan, peningkatan akses pasar dan modal, serta keterlibatan aktif masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kerjasama lintas sektor menjadi kunci agar program-program pemberdayaan memberikan hasil nyata dan jangka panjang bagi kesejahteraan komunitas pesisir. Nah, mungkin sekian dulu itu informasi presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10 mengenai sosial, ekonomi, dan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan, kami membuka beberapa pertanyaan di kolom komentar ya. Mungkin sekian dulu presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.